Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya itu yang harus setiap kali kita bernafas kita ucapkan alhamdulillah, karena hanya nikmat rahmat Allah lah yang bisa membuat kita ini sehat, bisa mengikuti kegiatan termasuk kuliah ini. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar para mahasiswa? Sehat semua kan? Ya. Doa saya selalu kalian sehat, karena kalian yang saya harapkan suatu saat kelak akan menjadi pemimpin di Indonesia ini, apakah pemimpin di pendidikan dan pemimpin di masyarakat ya. Baiklah para mahasiswa, sebelum kita melanjutkan kuliah kita ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik para mahasiswa, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas arti itu PLS, betapa pentingnya PLS, tujuan PLS, ruang lingkup PLS, jenis-jenis ya, jenis-jenis PLS. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang tenaga kependidikan. Nah, perlu kalian ketahui tenaga kependidikan itu dibagi menjadi dua, ya kan? Ada pendidik, ya, pendidik itu guru, ya, dan tenaga kependidikan, yaitu orang-orang yang menunjang pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Misalnya mulai dari TU, bendahara, laboran, pustakawan, office boy, dan lain sebagainya, yang itu disebut tenaga kependidikan. Nah, baik pendidik maupun tenaga kependidikan ini sangat berperan dalam suksesnya pelaksanaan pendidikan di luar sekolah ini. Nah, pada bab 5 ya, pasal 5 pada PP Peraturan Pemerintah Nomor 73 itu menyebutkan antara lain tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah itu terdiri dari atas tenaga pendidik seperti yang saya katakan tadi ya, tenaga pendidik, guru ya, pengelola satu pendidikan. Pengelola itu mungkin pemilik, direktur ya kan, komisaris dan sebagainya ya. Bisa penyelenggara ya, pemilik ya, ya, penilik ya, atau pengawas ya, penilik atau pengawas, peneliti ya, dan pengembang di bidang pendidikan, termasuk juga pustakawan, laporan, teknisi ya, teknisi sumber belajar dan penguji. Itu termasuk yang dinamakan tenaga kependidikan. Nah, jenis tenaga pendidik sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi itu fungsinya atau tupoksinya ditetapkan oleh menteri atau lembaga yang berkewenangan di bidang PLS ini ya. Mungkin dinas pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi ya. Nah, selanjutnya siapakah sebenarnya tenaga pendidik atau guru di PLS itu ya? Tenaga pendidik di PLS itu terdiri dari tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik ya. Tidak sama dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu atau guru di sekolah formal itu minimal
harus S1 misalnya. Tetapi kalau pendidik atau guru di PLS ini bisa punya kualifikasi S1, S2, S3 atau bahkan tidak ya. Cukup mereka ini orang-orang yang sudah punya pengalaman ya. Walaupun dia tidak pernah kuliah misalnya, tapi punya pengalaman di bidangnya, maka dia bisa direkrut sebagai tenaga pendidik atau guru ya. Nah, tenaga pendidik ini juga memiliki kualifikasi tertentu ya, bisa tertentu ya, bidang tertentu, bidang keterampilan, bidang bahasa, bidang apa saja ya. Dan tenaga dan atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan ya dan kewenangan yang disahkan oleh pemerintah. Maksudnya begini, jadi ada orang yang tidak pernah kuliah tetapi dia punya sertifikat ya, tentang sertifikat atau kompetensi tertentu ya. Dia mendapat sertifikat dari dinas pemerintah atau pemerintah begitu ya. Itu. Nah, jenis-jenis tenaga pendidik atau guru ini disahkan oleh dinas pendidikan atau pengesahan dari pemerintah, menteri atau kepala dinas ya, itu ya. Itu. Nah, selanjutnya tenaga pendidik tertentu yang karena kebutuhan kualifikasi tertentu diwajibkan mendaftarkan diri ya. Jadi walaupun ini pendidikan luar sekolah, tetapi guru-guru ini harus tercatat ya di dinas pendidikan atau di pemerintah ya, supaya ini tidak liar ya kan. Misalnya ada tenaga pendidik yang dari luar negeri misalnya, itu harus mendaftarkan diri atau mendapat pengesahan dari pemerintah setempat ya. Ya, itulah kira-kira yang harus ada di PLS ya. Jadi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan ya. Baiklah, jadi ini ya berarti kalian nanti suatu saat setelah lulus atau belum lulus ini, jika punya kompetensi tertentu, kemampuan tertentu, bisa menjadi tenaga pendidik atau menjadi guru atau karyawan di lembaga PLS ini ya. Demikian ya, ini barangkali materi yang saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak bisa menambah khazanah pengetahuan bagi masa depan kalian nanti. Demikian kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.